Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad. Faja'alana fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad. وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد ففازوا في الدنيا والمعاد. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia ini setiap makhluk memiliki tempat kembalinya masing-masing, tempat yang dimana ia merasakan kenyamanan di dalamnya. Karena tidak mungkin dinamakan tempat kembali apabila tidak ada kenyamanan di dalamnya. Contoh kecilnya ialah hewan-hewan. Hewan-hewan memiliki tempat pulang, entahkah itu di kandangnya, di sarangnya, atau kepada majikannya. Dan juga anak-anak, tempat ternyaman mereka untuk kembali ialah ke pangkuan atau kepelukan ibu bapaknya. Dan juga seorang muridin, tempat kembali mereka yaitu ke murabbinya. Begitupun juga dengan sepasang kekasih, pastilah tempat kembali mereka ialah kepada pasangannya masing-masing. Namun yang perlu kita sadari ialah senyaman-nyamannya kita di tempat kembali kita di dunia ini itu hanyalah bersifat sementara. Karena dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Akan datang pada masanya nanti, makhluk yang ada di dunia ini itu akan kembali ke pangkuan Sang Kholik. Dan inilah sekekal-kekalnya tempat kembali dan tempat kembali yang sebenar-benarnya. Yang jadi pertanyaannya ialah, apakah kita sudah siap untuk kembali? Dan apakah kita sudah pantas atau mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan tempat kembali yang nyaman itu di akhirat nanti. Maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk merenungi Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Di dalam kitab tafsir Sya'rawi, musannif menjelaskan bahwasanya puncak kenikmatan atau kenikmatan tertinggi di surga ialah dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun syarat untuk mendapatkan kenikmatan itu adalah dua. Yang pertama ialah falyamal amalan shalihah. Dan di dalam mengerjakan amal soleh ini juga memiliki syarat. Menurut ulama ada dua, yaitu yang pertama ialah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal kami tidak memerintahkan kepada mereka melainkan ikhlas menaatinya dalam menjalankan agama Allah yang lurus. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwasanya hendaknya kita sebagai seorang hamba apabila melakukan suatu amal kebaikan itu hanya mengharapkan ridho Allah semata, bukan karena ria ataupun bukan karena kepentingan duniawi. Adapun syarat yang kedua, apabila kita ingin diterima amal kebaikan kita, yaitu hendaknya kita melakukannya dengan sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Dari ayat ini kita dapat memahami bahwasanya hendaknya kita sebagai seorang hamba atau sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita
menjadikan Nabi sebagai teladan utama, termasuk dalam hal beribadah, melakukan amal kebaikan. Sebab apabila kita melakukan amal kebaikan, meskipun kita niatnya sudah bagus, akan tetapi jika dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka itu akan sia-sia. Karena niat yang baik saja itu tidak cukup apabila tata cara pelaksanaannya itu menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ialah syarat yang kedua untuk mendapatkan kenikmatan di surga, yaitu wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Hendaknya kita menjauhi perbuatan syirik karena kita mengetahui bahwasanya surga itu adalah miliknya Allah dan semua kenikmatan yang ada di dalamnya itu ialah milik Allah. Jadi apabila kita ingin memasukinya, maka hendaknya kita menaati perintahnya. Baik teman-teman sekalian, dari kesimpulannya, sebagai kesimpulannya ialah marilah kita memanfaatkan kehidupan kita di dunia yang singkat ini sebaik mungkin agar kita dapat atau pantas mendapatkan senyaman-nyamannya tempat kembali. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ibaratnya di dunia ini kita adalah seorang penulis. Kita adalah seorang aktor yang dimana di akhirat nanti kita akan diterbitkan, kita akan diperlihatkan kembali hasil karya kita. Hasil karya kita apa? Semua perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Maka dari itu marilah kita menciptakan alur yang baik agar kehidupan kita di dunia ini berakhir dengan happy ending dan mendapatkan reward terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan keimanan serta keistiqomahan dalam menaati perintahnya dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatim. Baik, sekian dari kami. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wabillahi taufiq wa da'wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.